Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas Sibil 6A, akan memaparkan mengenai tugas UAS Manajemen Pengetahuan, yaitu membuat proposal skripsi mengenai knowledge management. Di sini kami telah menentukan untuk membuat proposal skripsi mengenai implementasi case-based reasoning pada knowledge management system, pengelolaan zakat infak, dan sedekah berbasis Android pada studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim. Sebelum mulai memaparkan, izinkan saya memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Adin Kalisa Nadia, Nazwa Aprilia, Fatimah Salsabila, Rida Rahmawati, dan Ovi Nur Faiza. Selanjutnya pada bab 1 akan dipaparkan oleh Rida Rahmawati. Untuk saudari Rida, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama itu adalah latar belakang. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada orang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang kadarnya sudah memenuhi kriteria syariat agama Islam. Selain kadar dan syarat-syaratnya, jenis harta dan sumber harta juga termasuk dalam kriteria menunaikan zakat. Zakat mempunyai dua fungsi utama, yaitu pertama zakat berfungsi sebagai ibadah, yang kedua itu zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dalam mengurangi kemiskinan sebagai upaya mencapai keadilan sosial. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah RI membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disebut Basnas. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah lembaga resmi pemerintah non-struktural yang berwenang mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan syariat Islam. Sebagai lembaga resmi pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas berhak mengelola dana zakat yang tujuannya yaitu membantu negara memberantas kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaiannya, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu penyebab utama kegagalan dalam mengatasi kemiskinan yaitu karena mengabaikan nilai-nilai religius dan budaya lokal suatu bangsa. Kemiskinan yang menjadi permasalahan sebagai kehidupan manusia memang telah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan bukan permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja, tetapi menyangkut semua aspek seperti daerah maupun negara, bahkan dunia. Adapun jumlah penduduk miskin pada 3 tahun terakhir di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 mencapai poin 12,32%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tren garis kemiskinan ternyata dari tahun ke tahun tampak dinamis, bahkan cenderung meningkat. Dari tahun 2019 ke 2021, garis kemiskinan telah mengalami kenaikan sebanyak 760 per kapita per bulan, menjadi 405.782 per kapita per bulan. Peningkatan ini sejalan dengan tren perubahan harga dan inflasi yang menerangkan bahwa memang kebutuhan hidup manusia setiap saat berubah seiring perkembangan zaman. Saat ini garis kemiskinan Kabupaten Muara Enim adalah sebesar 405.782 per kapita per bulan. Mengartikan besarnya pengeluaran konsumsi makanan dan non-makanan per kapita per bulan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dengan adanya zakat diharapkan dapat menjadi sumber potensi untuk menghapuskan kemiskinan tersebut. Sistem yang kami bangun adalah sistem yang akan manajemen pengetahuan pegawai dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dalam proses transaksi dana zakat, infak, dan sedekah yang ada dengan menggunakan metode case-based reasoning atau CBR. Case-based reasoning adalah cara penyelesaian baru dengan cara menggunakan kembali pengetahuan paling relevan yang telah dimiliki saat ini, yang selanjutnya melakukan proses adaptasi terhadap pengetahuan tersebut untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang baru. Dari uraian latar belakang di atas, maka kami akan mengambil judul implementasi case-based reasoning pada Knowledge Management System atau KMS, pengelolaan zakat infak dan sedekah berbasis Android, studi kasus Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Kabupaten Muara Enim.
Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah satu, mengevaluasi infrastruktur IT dan infrastruktur pendukung knowledge management yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Muara Enim untuk menerapkan knowledge management system atau KMS. Dua, menganalisis knowledge mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Muara Enim. Yang ketiga, merancang sistem pengelolaan pengetahuan knowledge untuk meminimalisir permasalahan yang ada dalam pengelolaan pencarian solusi pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Muara Enim dengan metode CBR berbasis Android. Menerapkan knowledge management system dalam minimalisir kesalahan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, sehingga dalam proses pemberian santunan yang dilakukan oleh donatur dan pengelolanya menjadi lebih efektif menggunakan smartphone Android. Yang kelima itu mengevaluasi knowledge management system yang telah dikembangkan untuk mengukur nilai penambah hasil dari implementasi knowledge management system. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, membantu Basnas Kabupaten Muara Enim untuk mendokumentasikan knowledge yang mereka miliki khususnya pada dana, zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, knowledge management system dapat dijadikan dalam memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Basnas Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan CBR berbasis Android. Yang ketiga, adanya knowledge management system pada Basnas Kabupaten Muara Enim dapat dijadikan sarana sharing pengetahuan dan media belajar dalam pengolahan. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Yang pertama, objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Enim. Yang kedua, sistem yang akan dikembangkan ini hanya dapat digunakan pada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Enim dikarenakan data yang diambil berasal dari tempat peneliti mengambil data. Tiga, metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan sistem knowledge management system, dan untuk algoritma pemecahan solusi pada sistem ini menggunakan metode case-based reasoning atau CBR untuk proses pencarian solusi terkait dalam manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Rida atas paparannya. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh saya sendiri, Adin Kalista Nadia, dan akan diikuti oleh Fatima. Bab 2, 2.1 kajian pustaka. Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Alan Prayoga pada tahun 2020 mengenai penerapan knowledge management system menggunakan metode CBR pada bagian stockpile PT Aman Toybilah Putra untuk permasalahan document-based knowledge. Penelitian berikutnya dari Punco Cesariadi mengenai implementasi knowledge management system menggunakan metode case-based reasoning pada bagian engineering dalam permasalahan pendokumentasian pengelompokan pada PT Cerah Sinergi Sejahtera. Lalu pada penelitian oleh Yeni Andrina Harahap tentang penerapan knowledge management pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda pada Kota Pekanbaru untuk permasalahan kuantitas dan kualitas. Berikutnya, penelitian dari Indra Maulana yang membahas tentang penerapan knowledge management system pada zakat, infak, dan sedekah menggunakan case-based reasoning atau biasa disebut dengan CBR dalam permasalahan meminimalisir permasalahan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan Basnas pada Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pemberdayaan mustahik pada Kabupaten Muara Enim. Lembaga Basnas di Kabupaten Muara Enim ini biasanya dibantu oleh Basnas Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya indeks desa zakat dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu knowledge merupakan sebuah kombinasi antara pengalaman, nilai, informasi konseptual, dan penglihatan para ahli yang menyediakan sebuah kerangka untuk evaluasi dan berkaitan dengan pengalaman baru dan informasi. Lalu knowledge management merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan yang berfungsi dalam organisasi, antara lain ialah untuk membiasakan berkomunikasi antar personil, memberikan kesempatan untuk belajar, dan menggalakkan saling berbagai knowledge. Knowledge management system ialah salah satu cara untuk mencapai tujuan dari KM yang diterapkan oleh perusahaan dan kelompok industri dengan menggunakan teknologi informasi. Case-based reasoning merupakan metode yang akan kami pakai untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat hal-hal yang sama atau sejenis yang sudah pernah terjadi di masa lalu.
Kemudian menggunakan pengetahuan atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru atau biasa dikenal dengan menyelesaikan masalah dengan mengadaptasi solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu. Berikut ini merupakan salah satu paradigma pemecahan masalah yang banyak mendapat pengakuan yang pada dasarnya berbeda dari pendekatan utama AI-nya. Selanjutnya, algoritma Nearest Neighbor Retrieval dalam Case-Based Reasoning. Nearest Neighbor merupakan pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus yang lama, berdasarkan pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Untuk mencari kasus yang lama akan digunakan, maka dihitung kedekatan kasus baru dengan kasus yang lama. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatima Salsabila. Pada saudari Fatima, saya persilahkan. Selanjutnya, mobile application. Mobile application dapat terdiri dari definisi model data, template antarmuka pengguna, pengontrol sisi klien, yang mencakup script yang menentukan tindakan, dan di sisi server, kumpulan saluran yang menjelaskan cara memediasi antara model dan data perusahaan. Android Studio. Android Studio digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Android Studio sangat penting peranannya dikarenakan berbasis Android. Maka penggunaan aplikasi ini termasuk dalam langkah awal dalam pembentukan aplikasi. Selanjutnya, teknologi mobile. Menurut Sharon, mobile device adalah ponsel, telepon seluler, komunikasi genggam yang terhubung dengan jaringan nirkabel, yang memungkinkan pengguna untuk membuat panggilan, mengirim pesan teks, dan menjalankan aplikasi. Menurut Sharon, perkembangan teknologi mobile terdapat dalam beberapa generasi atau hanya disingkat dengan G. Yang pertama itu generasi pertama. Generasi pertama ini dari ponsel dan bertipe analog atau analog device menggunakan sinyal analog untuk mentransmisikan data. Memiliki keterbatasan dalam mentransmisikan data. Kemudian yang kedua itu ada generasi kedua, merupakan pengembangan dari generasi yang pertama tadi. Pada generasi ini, ponsel ini bertipe digital dan memiliki fitur voice, SMS, dan yang lainnya. Pada generasi ini menggunakan sistem standar GSM, eIDEN, CDMA, dan CDMA. Selanjutnya generasi ke-2,5, pengembangan dari teknologi sebelumnya. Penambahan fitur ini adalah GPRS dan yang lainnya. Selain itu, ada pun penambahan berupa teknologi transfer data seperti 8G. Generasi ketiga merupakan generasi dari teknologi mobile yang memiliki fitur broadband data, voice, streaming video. Dan yang terakhir itu generasi keempat atau 4G, menggunakan akses data broadband, kecepatannya tinggi dan visual centric information, mentransmisikan data 100 Mbps ketika bergerak dan 1 Gbps ketika diam. Selanjutnya itu JSON atau JavaScript Object Notation. JSON itu adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah untuk diterjemahkan dan dibuat oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan dari bagian dari bahasa pemrograman JavaScript, dan JSON ini merupakan format teks yang tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer keluarga C, termasuk C, C++, Java, JavaScript, Python, dan yang lainnya. Oleh karena sifat-sifat tersebut, JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data. Selanjutnya, internet. Internet adalah jaringan yang kompleks dan cepat meluas bagi komputer yang saling terjalin. Kesempatan mengenai perangkat protokol bersama memungkinkan komputer manapun dalam jaringan untuk berkomunikasi dengan komputer lain dalam jaringan dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda. Hal ini memungkinkan tugas bersama bisa dilakukan di seluruh jaringan. Misalnya, mengirim atau menerima suatu email, surfing web untuk mencari informasi yang terdapat dalam database. Internet memungkinkan individu untuk terhubung ke web server yang menampung sumber-sumber informasi. Selanjutnya ada konsep knowledge management. Knowledge management adalah integrasi antara sistem berbasis teknologi informasi dan mekanisme pembuatannya yang dikembangkan untuk mendukung dan meningkatkan proses organisasi dari penciptaan, penyimpanan, transfer, dan aplikasi pengetahuan.
Nah, knowledge itu terbagi menjadi dua, yaitu explicit dan tacit knowledge yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu kontennya dalam bentuk nyata seperti kata-kata, rekaman audio, atau gambar. Sedangkan yang kedua itu sulit untuk diungkapkan ke dalam kata-kata, teks, atau gambar. Karena lebih bersifat sangat personal dan sulit untuk dirumuskan sehingga membuat sulit dikomunikasikan atau disampaikan pada orang lain. Selanjutnya itu ada personal hypertext processor atau PHP. PHP adalah bahasa script yang dapat menyatu dengan kode-kode HTML yang dieksekusi di sisi server. PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berlisensi open source. Script ini dapat bercampur dengan script teks HTML sehingga karena kemampuan tersebut ia disebut sebagai bahasa pemrograman yang embedded. Selanjutnya, MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa SQL yang cukup populer di dunia teknologi. MySQL berguna sebagai database dan dipakai oleh beberapa user dalam waktu bersamaan tanpa membuat crash atau berhenti bekerja. Ini dapat Anda manfaatkan ketika mengerjakan proyek yang bersifat tim sehingga seluruh tim dapat bekerja dalam waktu bersamaan tanpa harus menunggu user lain selesai. Selanjutnya, database. Database merupakan suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama pada suatu media. Data disimpan dengan cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan sehingga proses modifikasi data dapat dilakukan dengan mudah dikontrol. Selanjutnya, pengertian UML. UML adalah salah satu alat yang sangat handal di dunia pembangunan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemrograman visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak baru atau visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif. Selanjutnya ada kelas diagram. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas antarmuka serta relasi-relasi. Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem. Adapun nama kelas dengan keterangan beserta simbolnya sebagai berikut. Selanjutnya ada komponen diagram. Nama komponen ada komponen dan dependensi dengan keterangan dan simbolnya sebagai berikut. Selanjutnya ada deployment diagram dengan nama komponennya itu yang pertama ada komponen, yang kedua ada node, yang ketiga ada association dengan keterangan dan simbolnya yang berbeda-beda dan dapat dibaca pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram itu ada use case, aktor, dan association dengan keterangan dengan simbolnya sebagai berikut. Selanjutnya ada sequence diagram, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut, menjelaskan keterangan dan simbol pada use case diagram. Selanjutnya collaboration diagram, terdapat komponen yaitu objek, aktor, dan use dengan keterangan dan simbolnya yang berbeda-beda dan dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut, menjelaskan keterangan dan simbol pada activity diagram. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Fatima. Pada bab 3 akan dijelaskan oleh Nazwa dan akan diikuti oleh Ovi Nur Faiza. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim yang terletak di Cempakawangi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jenis data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara kelompok atau pribadi langsung dari objek yang diteliti, yaitu karyawan dan staf Basnas Kabupaten Muara Enim.
Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan didapatkan melalui referensi buku, jurnal, internet, dan referensi lainnya berkaitan dengan kajian penelitian. Lalu ada sumber data. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari Basnas Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari jurnal, buku, internet untuk mendapatkan landasan teori, pemikiran, ide atau gagasan yang berhubungan dengan metode case-based reasoning dan knowledge management system. Yang kedua ada studi lapangan. Ada observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan secara langsung. Penulis melakukan observasi pada Basnas Kabupaten Muara Enim untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dalam implementasi case-based reasoning pada knowledge management system pengelolaan zakat infak dan sedekah. Lalu ada wawancara yang merupakan pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung atau tanya jawab dengan karyawan dan staf Basnas Kabupaten Muara Enim terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang akan digunakan dalam implementasi case-based reasoning pada knowledge management system pengelolaan zakat infak dan sedekah di Basnas Kabupaten Muara Enim adalah metode yang disusun oleh Christopher Santa yang merujuk pada The 10-Step Knowledge Management Roadmap yang dipaparkan Amrit Tiwana. Metode tersebut disusun menjadi 4 tahap yang terdapat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, metode pengembangan sistem terbagi menjadi 10 langkah dan 4 tahap. Tahap 1, persiapan dan evaluasi infrastruktur. Pada tahap pertama ini terdapat 2 langkah, yaitu studi literatur dan analisis infrastruktur yang ada. Langkah 1, studi literatur. Pada langkah awal ini, penulis mempelajari lebih mendalam tentang knowledge management dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Penulis mempelajari beberapa penelitian sebagai acuan studi literatur yang berkaitan dengan knowledge management dan metode pengembangan sistem The 10-Step Knowledge Management Roadmap. Setelah itu, penulis akan mempersiapkan untuk melakukan studi lapangan pada Basnas Kabupaten Muara Enim. Langkah 2, analisis infrastruktur yang ada. Langkah ini merupakan kegiatan untuk menggali pemahaman mengenai komponen yang membangun strategi dan kerangka teknologi informasi yang akan digunakan dalam knowledge management. Penelitian dapat mengidentifikasi kesenjangan dari infrastruktur dan kerangka dasar sistem yang tersedia secara keseluruhan dengan melakukan analisa dan perhitungan. Tahap 2, analisis dan desain knowledge management. Tahap kedua ini terdiri dari 5 langkah, yaitu desain infrastruktur knowledge management, audit terhadap aset pengetahuan dan sistem yang ada, rancang tim knowledge management, analisis knowledge management, dan desain knowledge management. Langkah 3, desain infrastruktur knowledge management. Langkah ini bertujuan untuk membuat perancangan dan pemilihan infrastruktur yang akan menunjang knowledge management yang akan dibangun pada Basnas Kabupaten Muara Enim untuk menyusun arsitektur knowledge management system. Yang keempat, audit terhadap aset pengetahuan dan sistem yang ada. Tujuan langkah ini adalah untuk mengetahui jenis dan sumber pengetahuan yang ada pada Basnas Kabupaten Muara Enim, baik berasal dari karyawan dan staf maupun dari buku SOP yang ada, serta sejauh mana sistem yang ada melakukan proses dokumentasi dan penyebaran pengetahuan tersebut. Langkah 5, rancang tim knowledge management. Pada langkah ini, tim knowledge management yang dibentuk akan bertugas menentukan siapa saja yang akan menggunakan knowledge management system, serta tugas dan perannya masing-masing. Penulis akan mengidentifikasi stakeholder,
menentukan sumber pengetahuan, memilih project leader yang berpengalaman, dan mengidentifikasi keterlibatan end user pada perancangan knowledge management system di Basnas Kabupaten Muara Enim. Langkah 6, analisis knowledge management. Langkah ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang akan dirancang menurut para karyawan dan staf. Langkah 7, desain knowledge management. Langkah ini bertujuan untuk membuat gambaran proses yang terjadi pada sistem yang akan dikembangkan dan hubungan antara data sesuai dengan konteks penelitian. Membuat rancangan alur proses yang akan diterapkan pada perangkat lunak dalam bentuk diagram, membuat relasi data, dan mendokumentasikan dalam bentuk UML. Tahap ketiga, pengembangan knowledge management. Tahap ini terdiri dari langkah pembuatan interface knowledge management serta implementasi dan pengujian knowledge management. Langkah 8, interface knowledge management. Pada langkah ini kebutuhan-kebutuhan yang telah didefinisikan dan digambarkan pada langkah sebelumnya direpresentasikan ke dalam bentuk blueprint perangkat lunak sebelum proses coding dimulai. Langkah 9, implementasi dan pengujian knowledge management. Bertujuan untuk menerjemahkan desain yang telah dibuat dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan oleh programmer. Tahap 4, evaluasi. Tahap terakhir ini hanya terdiri dari satu langkah, yaitu evaluasi kinerja. Tahap evaluasi dilakukan dengan membandingkan kebutuhan pengguna dengan analisis dan desain yang telah dibuat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nazwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ovi Nurfaiza. Kepada saudari Ovi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu metode pengembangan perangkat lunak sistem. Metode case-based reasoning atau CBR adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat kejadian-kejadian yang sama atau sejenis atau similar yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian menggunakan pengetahuan atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru, atau dengan kata lain menyelesaikan masalah dengan mengadaptasi solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu. Menurut Emot dan Plaza 1994, case-based reasoning adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving berdasar konsolusi dari permasalahan sebelumnya. Selanjutnya itu ada algoritma nearest neighbor retrieval dalam case-based reasoning, merupakan pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada untuk mencari kasus lama yang mana akan digunakan, maka dihitung kedekatan kasus baru dengan kasus lama. Kasus lama dengan kedekatan terbesar akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus database. Rumus untuk menghitung bobot kemiripan atau similarity dengan nearest neighbor retrieval dapat dilihat pada persamaan di bawah ini, yaitu dengan similarity problem case sama dengan similarity 1 dikali weight 1 ditambah similarity 2 dikali weight 2 ditambah seterusnya per W1 ditambah weight 1 ditambah weight seterusnya. Dengan keterangan sama dengan similarity atau nilai kemiripan, yaitu 1 artinya sama dan 0 itu artinya beda. W sama dengan weight atau bobot yang diberikan. Metode nearest neighbor pada case-based reasoning secara umum berpedoman pada knowledge base yang tersimpan oleh sistem yang berasal dari kasus atau masalah lama yang terjadi pada proses perbankan yang kemudian dihitung tingkat kemiripannya dengan inputan kasus baru. Sistem akan memberikan solusi dari ciri permasalahan proses perbankan berdasarkan tingkat kemiripan antara kasus baru dengan kasus lama. Dalam case-based reasoning ada 4 tahapan dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama ada retrieve. Proses ini merupakan proses pencarian kasus-kasus yang telah tersimpan yang nantinya solusi dari kasus tersebut digunakan untuk menyelesaikan kasus baru. Langkah pada proses ini ialah mengidentifikasi feature atau identify feature, memulai pencocokan atau initially match, dan memilih atau select. Untuk langkah pertama itu pengidentifikasi fitur dilakukan dengan menginputkan fitur-fitur yang dimana menjadi sebuah deskripsi dari sebuah kasus. Bisa dilihat untuk identifikasi problem yang diinput dari user itu pada tabel 3.1. Di bawah lagi, Bel.
Nah, untuk gejala itu yang pertama ada sebagian yang baru mendapat jatah bantuan, yang kedua alamat tidak jelas, ketiga data yang diberikan kurang, keempat mengarang cerita, dan yang kelima itu banyak ajuan. Bagaimana solusinya? Langkah selanjutnya itu melakukan pencocokan atau initial image. Dengan perhitungan kedekatan akan dilakukan untuk mencari sekumpulan atau kasus yang memiliki tingkat kedekatan yang paling dekat dengan kasus yang baru yang akan diberikan solusi. Pada langkah ini akan dilakukan pembobotan yang dilakukan oleh tim ahli seperti di bawah ini, dengan bobot parameter atau W, permasalahan penting sama dengan 5, permasalahan sedang sama dengan 3, permasalahan biasa sama dengan 1. Bisa dilihat pada tabel 3.2, tabel bobot parameter berdasarkan gejala. Bisa dilihat di sini. Next, untuk tabel 3.3, contoh kasus-kasus yang tersimpan, itu ada yang pertama itu contohnya itu dengan ID case C001 dengan kasus cemburu sosial. Ciri kasus ada target yang memiliki kriteria yang sama namun tidak mendapat bantuan. Bagaimana solusinya? Yaitu menjelaskan hasil dana dari mana dan peruntukannya dengan jelas. Untuk case setelahnya itu bisa dibaca sendiri di tabel. Berikut ini contoh hasil perhitungan tingkat kedekatan antar fitur antara kasus baru nomor 1 dengan kasus yang ada pada database dengan cara mengukur kedekatan antara data baru dengan data lama. Langkah pertama untuk menghitung kedekatan antar kasus baru dengan kasus lama yaitu melakukan proses pembobotan dengan menggunakan algoritma nearest neighbor retrieval. Proses ini dilakukan dengan merepresentasikan nilai jarak kedekatan pada kasus baru dengan kasus yang ada pada database sebagai berikut. Yang pertama itu ada kasus baru, bisa dilihat sendiri. Untuk kasus 2 juga bisa dilihat sendiri. Kasus 3 dengan similarity-nya bisa dilihat sendiri. Kasus 4 dan selanjutnya itu ada kasus 5 juga. Next, setelah menghitung kesamaan nilai yang lainnya menggunakan rumus yang sama seperti di atas, diperoleh tabel nilai kedekatan kasus lama dan kasus baru yang dapat dilihat pada tabel 3.4. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu, pada kasus pertama itu dengan kedekatan 0, kasus kedua kedekatannya 0, kasus ketiga itu kedekatannya 0,23, kasus keempat itu 0,53, kasus kelima itu kedekatannya 0,30. Yang terakhir itu yaitu memilih atau select berdasarkan hasil pada langkah sebelumnya akan mendapatkan sekumpulan kasus-kasus yang memiliki kemiripan dengan kasus baru. Dari perhitungan terhadap 4 kasus yang lama yang ada, kasus yang memiliki nilai kedekatan paling rendah adalah kasus nomor 1 dan 2, yaitu sebesar 0. Kasus yang memiliki nilai kedekatan paling tinggi adalah kasus nomor 4, yaitu sebesar 0,53. Untuk yang selanjutnya itu B, reuse setelah mendapatkan kasus terdahulu yang memiliki nilai kedekatan yang paling tinggi sesuai ambang batas yang diberikan yaitu 0,79 dalam perhitungan nilai kedekatan pada proses retrieve. Kasus nomor 4 memiliki nilai kedekatan tertinggi yaitu 0,53 sehingga solusi pada kasus nomor 4 yang akan direkomendasikan ke user. Untuk langkah selanjutnya yaitu revise. Pada proses ini setelah sistem memberikan usulan solusi kepada user dapat memberikan suatu evaluasi atau tanggapan terhadap solusi yang telah diberikan. Yang selanjutnya itu ada proses retain. Proses retain merupakan proses terakhir. Pada proses ini, jika ditemukan solusi baru yang lebih baik dari solusi yang telah ada sebelumnya, maka solusi tersebut akan disimpan untuk kemudian digunakan kembali pada kasus serupa pada masa yang akan datang. Untuk bab selanjutnya itu ada bab 4, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Untuk waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dari bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024. Untuk tempat penelitiannya sendiri yaitu di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Kabupaten Muara Enim yang terletak di Cempakawangi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya itu ada bab 5 atau jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini terdiri dari 6 jenis kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 5.4 yang akan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Jadi untuk jadwal penelitiannya bisa dilihat pada tabel. Yang pertama itu ada kegiatan pembuatan proposal skripsi. Semua jadwal perencanaan yang dibuat hanya berupa usulan dan bersifat sementara. Pada pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan juga kebijakan dari pihak jurusan Sistem Informasi Fasilkom Unsri. Namun besar harapan usulan ini dapat dipertimbangkan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Opi. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.